Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Agustina, NIM 200512140021 dari kelas Sistem Informasi 2020A. Di video kali ini saya akan membahas mengenai standarisasi jaringan komputer. Langsung saja. Perbedaan OSI layer dan TCP layer. OSI layer standar komunikasi yang dipakai atau diterapkan dalam suatu jaringan komputer. TCP layer adalah standar komunikasi data yang sering digunakan pada internet untuk suatu proses tukar-menukar atau saling mengirim dari suatu komputer ke komputer lainnya dalam suatu jaringan internet. Selanjutnya adalah protokol OSI layer. Macam-macam protokol OSI layer. Yang pertama, application layer, layar interaksi antarmuka end user dengan aplikasi yang bekerja. Yang kedua ada presentation layer, layar yang bekerja untuk mentranslasikan format data serta mengenkripsi atau deskripsi data. Yang ketiga, session layer, layar yang mendefinisikan koneksi dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Yang keempat, transport layer, layar yang berfungsi menyusun paket data dan menentukan protokol untuk transmisi data. Yang kelima, network layer, layar yang memberikan informasi IP pengirim maupun IP tujuan data. Dan yang keenam, data link layer, layar yang mengelompokkan bit-bit data menjadi frame dan menentukan bagaimana perangkat jaringan bekerja. Kemudian perbedaan layer pada OSI layer dan TCP layer. OSI layer memiliki 7 buah layer, sedangkan TCP layer hanya memiliki 4 layer. TCP layer merupakan protokol yang bersifat spesifik, sedangkan OSI layer bersifat independen. Perbedaan UDP dan TCP. TCP adalah standar komunikasi data yang sering digunakan pada internet untuk suatu proses tukar-menukar atau saling mengirim data dari suatu komputer ke komputer lainnya dalam suatu jaringan internet. Kemudian UDP, yaitu protokol yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer dapat mengirim pesan ke komputer lainnya tanpa perlu komunikasi awal. Ini merupakan tabel perbedaan antara TCP dan UDP. Yang pertama, TCP berbasis koneksi, mengirimkan data secara berurutan, unggul dalam keandalan transfer data, retransmisi, port 16 bit in, berbeda antar port, dan contohnya FTP, SMTP, dan Telnet. Untuk UDP sendiri, yang pertama tidak berbasis koneksi atau connectionless. Yang kedua, data dikirim tidak berurutan, unggul dalam kecepatan transfer data, tidak retransmisi, port 16 bit in dibagi menjadi 3 bagian, contohnya DNS, SNMP, SAN, RPC, dan TFTP. Untuk selanjutnya membahas mengenai network protokol. Macam-macam network protokol. Yang pertama, Serial Line Internet Protocol atau SLIP. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Yang kedua, Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, yaitu protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirim data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, yaitu protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau www. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Kemudian ada Telnet atau protokol jaringan yang digunakan di koneksi lokal area network. Lalu File Transfer Protocol atau FTP, protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk petransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Kemudian LDIP, protokol perangkat lunak, memungkinkan semua orang mencari resource organisasi di dalam jaringan baik di internet maupun intranet.
Kemudian ada SSL. Protokol jaringan ini yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Tetapi untuk berbagai aplikasi memerlukan enkripsi jaringan end-to-end untuk memodifikasi SSL. Kemudian Simple Network Monitoring Protocol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contohnya MRTG atau The DUT. Kemudian ada SSH, protokol yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Kemudian ada Post Office Protocol version 3 atau yang disebut POP3. Protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Ada lagi Internet Control Message Protocol, yaitu sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Kemudian ada Point-to-Point Protocol atau protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network. Kemudian masih macam-macam network protokol, ada Domain Name System atau DNS, yaitu Distributed Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Yang terakhir HTTPS, versi aman dari HTTP, yaitu protokol komunikasi dari World Wide Web. Kemudian kita akan membahas mengenai port, yaitu mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Untuk port sendiri, ada well-known port atau reserve port, yaitu range 0-1023 merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan atau reserve oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority dan hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Berikut merupakan tabel port number, protokol, dan application. Kemudian port sendiri dibagi ada registered port. Yang pertama range-nya 1024 sampai 49151. Kemudian registered port sendiri dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user account biasa. Berikut merupakan tabel port number, protokol, dan application dari register port. Sekian presentasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.